Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Melinda Puri, MPM 20130530004 dari Program Studi Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di sini saya akan mempraktekkan atau mengimplementasikan skenario pembelajaran yang telah saya buat yang berjudul Interdisipliner Berbasis Keterampilan Berpikir Kritis IPA SD tema 4 subtema 1 dengan materi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Di mana di dalam skenario pembelajaran ini ada beberapa item. Yang pertama ada elemen keterampilan berpikir kritisnya, setelah itu ada aspek interdisiplinernya dan bentuk kegiatan pembelajarannya, serta komponen STEAM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bentuk kegiatan pembelajarannya, di mana dalam bentuk kegiatan pembelajaran ini pasti ada item-item atau komponen STEAM-nya. Silakan kalian simak dan kalian perhatikan file atau skenario pembelajaran yang telah saya buat berdasarkan bentuk kegiatan pembelajarannya. Kalian bisa menyimak apa yang saya sampaikan dan di bagian mana saya menyampaikan dari komponen-komponen STEAM-nya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita yang berjudul Menjaga Keseimbangan Alam dan Kelestarian Sumber Daya Alam dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian semua, siapa di sini yang pernah melihat warga di sekitar rumah kalian sedang bergotong royong? Pernah? Pastinya pernah dong. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, apa sih manfaatnya kita melakukan gotong royong itu? Nah, silakan kalian diskusikan, apa sih pentingnya bergotong royong untuk menjaga kebersihan itu? Jika sudah selesai diskusi, Ibu akan menanyakannya. Baik, nah tadi Ibu sudah bertanya, seberapa penting sih menjaga lingkungan saat bergotong royong itu? Silakan, siapa ingin menjawab? Iya, silakan Dini. Bagus sekali, beri tepuk tangan ke Dini. Nah, jadi kata Dini tadi bergotong royong itu menjaga bergotong royong di lingkungan sekitar itu untuk menjaga kebersihan, Bu, dan menjaga kerapihan, Bu. Nah, betul sekali. Gotong royong itu bertujuan untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Nah, lingkungan sekitar kita itu termasuk apa? Nah, lingkungan sekitar kita itu atau lingkungan tempat tinggal kita itu adalah sebuah sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa saja, Bu? Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Yang dapat diperbaharui itu contohnya adalah tumbuhan, tanah, pokoknya yang dapat diperbaharui. Nah, yang tidak dapat diperbaharui apa, Bu? Nah, yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah minyak bumi. Itu adalah contoh-contoh sumber daya alam. Nah, bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Nah, contohnya sudah Ibu jelaskan tadi dengan menjaga kelestarian atau menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Untuk lebih sempurnanya, Ibu akan menampilkan sebuah produk atau video supaya kalian dapat lebih mencerna atau lebih dapat memahami apa itu sumber daya alam dan keseimbangan alam. Silakan disimak videonya. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan,
membuat penangkaran hewan. Tumbuhan. Kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan, teman, agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah. Walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Nah, itulah tadi video produk atau video pembelajaran yang telah Ibu sajikan. Nah, di dalam video tadi sudah dijelaskan bagaimana cara-cara kita untuk menjaga sumber daya alam. Nah, di sini Ibu akan membahas sedikit inti dari video itu. Nah, di dalam video itu di mana manusia dan alam ini bekerja sama untuk menghasilkan sebuah penghidupan yang baik. Artinya, alam menghasilkan sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Contohnya saja, pada saat kita hidup, kita pasti memerlukan air, makanan, tumbuh-tumbuhan, ataupun hewan, dan lain sebagainya untuk melengkapi kebutuhan kita. Nah, jika air itu tidak ada, ataupun tumbuhan itu tidak ada, maka kita tidak akan bisa hidup. Nah, artinya, kita sebagai manusia haruslah saling berkesinambungan dengan alam. Artinya, kita harus menjaga keseimbangan alam yang ada di muka bumi ini. Jika kita tidak ada air, maka kita tidak akan melakukan aktivitas kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang memerlukan atau sangat memerlukan sumber daya alam haruslah menjaga pelestariannya dengan cara yang sudah dicontohkan di video Ibu tadi. Nah, oleh karena itu, setiap apapun yang kita lakukan pasti kita memerlukan sumber daya alam. Nah, pasti memerlukan sumber daya alam. Oleh karena itu, sumber daya alam di sini haruslah kita jaga, kita perbaiki, ataupun jangan kita rusak sama sekali. Karena jika sumber daya alam itu hancur ataupun habis dan punah, maka penghidupan manusia tentu akan sangat kurang, atau kita akan mengalami kesusahan atau kesulitan yang sangat-sangat. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam kita. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan nih kan, sudah banyak kan Ibu jelaskan. Coba kalian jelaskan apa yang telah kalian dapat setelah melihat video tersebut. Ya,
Silakan Budi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, pintar. Jawaban Budi sangatlah bagus. Nah, dia yang dia dapatkan dalam video tersebut bahwa jangan mencemari air dengan sampah. Nah, itu adalah salah satu tindakan untuk merusak sumber daya alam di muka bumi ini. Nah, kita sebagai manusia yang harus menjaga ataupun saling mengingatkan kepada orang lain, kepada teman-teman kita, jangan untuk membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah tersebut ke dalam air. Karena mengapa? Karena itu akan terjadinya pencemaran. Oke? Nah, pintar sekali Budi. Beri tepuk tangan kepada Budi. Nah, itu tadi contoh cara menjaga sumber daya alam di muka bumi ini. Nah, kita ambil contohnya pada contoh singkat saja di dalam sekolah. Nah, di dalam sekolah, bagaimana sih Bu cara menjaga sumber daya alam itu? Nah, ada yang bisa menjawab? Nah, di sini Bu akan menjelaskan cara menjaga sumber daya alam atau bagaimana sih cara kita menjaga sumber daya alam yang ada di sekolah. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama kita itu harus menjaga kebersihan di sekolah pertama. Yang kedua kita itu harus menata bunga-bunga, menata tanaman yang ada di sekolah. Setelah itu piket setiap hari, membersihkan kelas dan membersihkan saluran air. Dan jangan mengenangkan air, serta harus mengurangi sampah plastik. Nah, itu adalah cara kita menjaga sumber daya alam di dalam sekolah atau di lingkungan kelas. Nah, apa sih hubungan sumber daya alam ini dengan aktivitas manusia? Pasti sangat berhubungan. Karena mengapa? Manusia tidak akan hidup tanpa adanya sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu sangat diperlukan atau dibutuhkan oleh sumber daya manusia. Karena mengapa? Apapun kegiatan yang kita lakukan, kita sebagai makhluk bumi ini pasti memerlukan adanya sandang, pangan, papan, serta aktivitas untuk melakukan sesuatu. Nah, sandang, pangan, papan itu berasal dari alam semua, dari tumbuhan, hewan, dari minyak bumi. Transportasi tidak akan hidup jika tidak ada minyak bumi atau gas alam. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia atau manusia yang sekarang ini mengalami globalisasi, karena kan sekarang ini sudah abad ke-21, maka kita harus lebih menjaga karena sekarang ini populasi manusia sangatlah bertambah banyak. Oleh karena itu, kita sebagai manusia haruslah lebih lagi atau saling mengingatkan kepada diri sendiri, kepada orang tua ataupun kepada teman-teman kita atau kepada masyarakat supaya menjaga sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Nah, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Silakan kepada kalian yang ingin bertanya ataupun yang belum paham mengenai materi sumber daya alam atau keseimbangan alam ini, silakan. Baiklah. Kesimpulannya, Ibu akan memberikan kesimpulan. Dengan kita menjaga sumber daya alam, maka terjadinya keseimbangan. Artinya, di dalam bumi ini tidaklah sumber daya manusia terus yang harus hidup atau bertahan. Jadi kita harus menyeimbangkan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia, haruslah memiliki kualitas dan kuantitas yang berkesinambungan. Maka akan terjadinya penghidupan yang baik. Itu adalah kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Nah, saya rasa sudah mengerti ya untuk anak kelas 4 ini. Untuk itu, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah kepada kalian. Silakan kalian siapkan kertas astro atau printan gambar sungai ataupun lingkungan-lingkungan seperti pemandangan yang di sekitar kalian. Nah, silakan kalian jelaskan bagaimana kalian menjaga lingkungan tersebut. Boleh diwarnai atau menggunakan spidol dan lain sebagainya, kreatif kalian.
Untuk itu, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.